رسائل السرايا القدس إلى الرئيس الأركان الذي يقول: كنا في مجمع الشفاء ولم يمسسنا أي ضرر، فهم رجال سرايا القدس حاضرون في الميدان. بسم الله، الله أكبر. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah terus melakukan operasinya terhadap posisi pendudukan Israel dan konsentrasi tentaranya di perbatasan dengan Palestina yang diduduki. Terbaru mereka menyerang IDF yang tengah mempersiapkan senjata. Perlawanan mengumumkan bahwa mujahidinnya telah menargetkan kelompok musuh yang menyiapkan penyergapan. Dikutip dari Al-Mayadin, penyerangan dilakukan di sebelah timur situs Hanita. Serangan dilakukan menggunakan tembakan artileri. Hizbullah mengklaim tentara Israel terluka hingga ada yang terbunuh akibat serangan itu. Hizbullah juga melancarkan serangan udara di lokasi Angkatan Laut Ras Nahura. Serangan itu juga tepat mengenai sasaran. Sejumlah situs juga turut menjadi target serangan dengan rudal Burkan. Situs ini mulai dari Hadab Yarin, Ruwaisat Al-Alam, dan Barak Zabdin. Identitas pendudukan sirine dibunyikan di pemukiman utara Dishon, Yiftah, Al-Malikiyah, dan Ramot Naftali. Sirine dibunyikan setelah sebuah drone diduga menembus daerah tersebut. Untuk pertama kalinya, Israel mengerahkan sistem pertahanan yang dipasang di kapal. Sistem pertahanan baru Israel ini dapat mendeteksi sasaran mencurigakan yang memasuki wilayah utara negara itu. Dikutip dari Al-Arabiya, sistem pertahanan baru Israel diketahui bernama Sidom. Sidom adalah versi angkatan laut dari sistem pertahanan udara Iron Dome. Alat ini digunakan untuk melindungi dari serangan roket dan rudal. Sementara Iron Dome yang berbasis di darat telah digunakan berkali-kali untuk mencegat roket yang ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Sistem pertahanan itu menelan biaya sekitar $50.000 per peluncuran. Diketahui pada Senin 8 April 2024 malam, militer Israel melaporkan peringatan di daerah Eilat. Pasukan Angkatan Laut IDF mengidentifikasi target udara mencurigakan yang melintasi wilayah Israel. Pesawat musuh diduga akan menyusup ke wilayah itu. Namun Israel mengklaim target berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Angkatan Laut Sidom. Tak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Sementara seorang juru bicara IDF enggan mengonfirmasi target mencurigakan yang menyusup itu adalah sebuah drone. Akan tetapi ia menegaskan bahwa ini adalah penggunaan operasional perdana Sidom. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku telah menetapkan tanggal operasi di Rafah. Namun langkah Netanyahu ini langsung ditolak oleh Amerika Serikat. Rencana Netanyahu disampaikan dalam sebuah video singkat pada Senin 8 April 2024 malam. Menurutnya, untuk mencapai kemenangan, pihaknya harus memasuki Rafah. Selanjutnya menghancurkan batalion Hamas yang tersisa. Dikutip dari The Jerusalem Post, hal ini diungkapkannya seusai IDF memindahkan Brigade 98 dari Gaza. Menurutnya, ditariknya pasukannya itu diperlukan.
Tujuannya agar tentaranya dapat beristirahat dan berkumpul kembali sebelum melakukan aktivitas militer lebih lanjut di wilayah tersebut. Namun hal ini memicu spekulasi bahwa Israel telah memutuskan untuk tidak mengirim IDF ke Rafah. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam akan meninggalkan pemerintahan jika IDF tidak memasuki Rafah atau mengakhiri perang sebelum waktunya. Israel bersikeras bahwa mereka tidak dapat mengusir Hamas dari Gaza tanpa operasi semacam itu. Sementara Amerika Serikat memberikan kecaman atas tindakan Israel. Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan pihaknya tidak mendukung operasi darat besar-besaran di Rafah. Seorang warga Amerika Serikat tewas terkena serangan Israel. Keluarga korban mendesak agar Washington menghentikan pengiriman bantuan ke Israel. Diketahui 7 warga negara asing tewas dalam serangkaian serangan pesawat tak berawak terhadap konvoi kemanusiaan yang membawa makanan di daerah kantong Palestina. Ayah salah seorang korban, John Flickinger, mendesak agar Israel mengubah pendekatannya dalam melawan Hamas. Diketahui sang putra terbunuh pada 1 April. Saat itu ia dan 6 teman lainnya tergabung dalam kelompok bantuan World Central Kitchen. Dikutip dari Russia Today, John lantas menyebut jika Amerika Serikat menghentikan bantuan ke Israel lebih awal, kemungkinan sang putra masih hidup. Sementara konvoi kemanusiaan tersebut menyebabkan kegemparan internasional. Israel dipaksa untuk mengakui bahwa para petugas di balik serangan tersebut telah sangat melanggar aturan keterlibatan. Sementara seorang pejabat Israel menyebut jika serangan mematikan itu sebuah kesalahan. Pihaknya lalu memecat 2 personel IDF dan 3 lainnya menerima teguran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.